Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Revina Elor Andini dengan PMCA 24222062 bersama anggota kelompok lainnya yaitu Riri Sandra dengan PMCA 24222049 dan Fitri dengan PMCA 24222063. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang carbon tax, di mana presentasi yang akan kami berikan kali ini diharapkan mampu untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman baru kepada teman-teman sekalian. Baiklah teman-teman, langsung saja masuk ke pada materi pertama yang akan dibacakan oleh Riri Sandra. Pada Riri Sandra kami persilakan. Yang pertama, pengertian pajak karbon. Pajak karbon adalah pajak yang dikenakan pada emisi CO2 yang dihasilkan dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, industri, dan transportasi. Tujuan pajak karbon adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim dengan memberikan insentif ekonomi bagi perusahaan dan individu untuk beralih ke sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan. Kemudian, subjek pajak. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Objek pajak. Pajak karbon terutang atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu pada periode tertentu. Tarif pajak karbon. Dalam hal tarif harga karbon di pasar karbon lebih rendah dari Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan yang setara, tarif pajak karbon ditetapkan sebesar paling rendah Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan yang setara. Kemudian di sini ada berita dari kompas.com yang judulnya Tambah Usia, Tambah Hijau, Jakarta bisa adopsi hutan vertikal dan pajak karbon warga. Berita ini terbit pada tanggal 21 Juni 2025. Yang potongan beritanya yaitu Jakarta akan memasuki usia ke-498 tahun, namun kawasan hutan di kota ini hanya 0,3% dari total luas wilayahnya yang mencapai 66.233 hektar. Kemudian, Jakarta juga perlu memiliki program net zero emission, di mana satu orang menanam pohon apabila dikalkulasi, satu orang mengeluarkan emisi sekitar 3 ton karbon dioksida per tahun. Skema pajak karbon yang dimaksud ialah satu warga Jakarta membayar sejumlah uang apabila tidak menanam pohon per tahunnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Revina Elora. Slide selanjutnya yaitu inti berita dan permasalahan. Inti berita tersebut yang pertama yaitu Jakarta memasuki usia 498 tahun namun hanya memiliki 0,3% kawasan hutan kota atau sekitar 149 hektar dan 60 hektar mangrove. Yang kedua, usulan adopsi hutan vertikal pada gedung-gedung tinggi dan program satu orang menanam 200 sampai 250 pohon seumur hidup. Yang ketiga, rencana pengenaan pajak karbon bagi warga yang tidak ikut menanam pohon. Yang keempat, yaitu program net zero emission. Permasalahan berita tersebut yaitu yang pertama, ruang terbuka hijau sangat rendah dibanding standar minimal 20%. Yang kedua, emisi per kapita warga Jakarta tinggi, yaitu rata-rata 3 ton karbon dioksida per tahun. Yang ketiga, belum adanya kebijakan fiskal tegas terkait insentif pajak karbon. Yang keempat, kurangnya perluasan wilayah hutan mangrove. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Fitri. Baik, terima kasih. Berikut adalah beberapa teori internasional yang berkaitan dengan pajak karbon. Yang pertama, teori polluter pays principle atau prinsip pencemar membayar.
Dasar etis dan ekonomi bahwa pihak yang mencemari lingkungan, dalam hal ini emisi karbon, harus menanggung biaya atas dampak negatif yang ditimbulkan. Kemudian diadopsi dalam berbagai kesepakatan lingkungan internasional seperti Protokol Kyoto dan Paris Agreement. Kemudian pajak karbon dianggap instrumen fiskal yang sesuai dengan prinsip ini. Kedua, kemudian ada teori suffrage taxation dan kompetisi fiskal adalah setiap negara memiliki kedaulatan pajak, namun dalam konteks global, perbedaan kebijakan karbon antar negara dapat menyebabkan carbon leakage atau semacam pembatasan emisi karbon dan histori perdagangan. Kemudian, negara dengan pajak karbon tinggi dapat kehilangan daya saing terhadap negara yang tidak memberlakukan pajak serupa, memunculkan isu keadilan dan harmonisasi pajak internasional. Kemudian yang ketiga ada teori Carbon Border Adjustment Mechanism atau CBAM, merupakan teori dan kebijakan yang sedang berkembang terutama di Eropa, menerapkan penyesuaian pajak karbon atas barang impor dari negara yang tidak memiliki pajak karbon serupa untuk mencegah carbon leakage dan melindungi industri domestik. Kemudian berpotensi berbenturan dengan aturan WTO atau World Trade Organization jika dianggap sebagai hambatan perdagangan non-tarif. Kemudian yang keempat, teori eksternalitas dan internalisasi biaya sosial. Berdasarkan ekonomi lingkungan, emisi karbon adalah internalitas negatif. Pajak karbon berfungsi menginternalisasi biaya sosial ke dalam harga produk, mendorong efisiensi alokasi sumber daya secara global. Kemudian dalam konteks internasional ini menuntut koordinasi agar tidak terjadi perlombaan ke bawah atau race to the bottom dalam penetapan pajak. Kemudian terdapat peran Indonesia dalam mengatasi kebijakan karbon. Yang pertama yaitu transfer teknologi yang realistis. Negara maju bisa membuka akses teknologi rendah karbon dengan skema yang fleksibel dan memungkinkan implementasi nyata di negara berkembang. Kemudian pendanaan hijau yang berorientasi jangka panjang, hibah dan investasi berbasis ESG atau Environmental, Social, dan Governance harus lebih difokuskan pada proyek di negara berkembang, bukan hanya korporasi besar di negara maju. Kemudian yang ketiga, kemitraan dalam perdagangan energi bersih adalah Indonesia sebagai produsen nikel dan boksit terbesar, dapat menjadi mitra utama dalam industri baterai dan kendaraan listrik jika perdagangan energi hijau lebih inklusif. Slide yang terakhir yaitu solusi dari kelompok, yaitu solusi dari kelompok kami. Yang pertama itu pengembangan dan pemanfaatan teknologi rendah karbon, yaitu yang pertama mendorong penggunaan energi terbarukan, yaitu surya, angin, biomasa. Yang kedua itu yaitu implementasi teknologi efisiensi energi dan carbon capture, utilization and storage. Yang ketiga, subsidi dan insentif untuk penggantian peralatan industri boros energi. Solusi yang kedua yaitu penerapan skema perdagangan emisi atau emissions trading system, yaitu yang pertama perusahaan diberi kuota emisi, jika melebihi harus membeli dari yang lebih efisien. Skema ini lebih fleksibel dan bisa mengurangi biaya kepatuhan industri. Solusi yang ketiga yaitu reformasi subsidi energi fosil, yaitu yang pertama kurangi subsidi bahan bakar fosil secara bertahap dan alihkan ke subsidi energi terbarukan dan transportasi hijau. Yang kedua, transparansi dalam struktur biaya energi agar masyarakat bisa beradaptasi. Solusi yang keempat yaitu penggunaan hasil pajak karbon secara transparan dan adil, yaitu alokasikan pendapatan dari pajak karbon untuk subsidi energi bersih, program bantuan untuk rumah tangga miskin yang terdampak, pembangunan infrastruktur hijau, yaitu transportasi publik, irigasi hemat energi. Nah, teman-teman, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.